Selamat datang dalam renungan yang menguatkan iman oleh Evata Mana. Program podcast ini didasari atas tulisan-tulisan, buku, serta karya-karya Saudara Watchmeni. Selama masa pelayanannya, Tuhan memakai Saudara Watchmeni untuk menyingkapkan banyak terang wahyu di dalam Alkitab, baik itu mengenai jalan salib, Kristus sebagai hayat, serta kesatuan tubuh Kristus. Khususnya di masa pandemi wabah virus hari ini, kami hadir untuk menyediakan karya-karya hambanya yang sekiranya dapat menguatkan iman saudara-saudari serta Bapak Ibu sekalian terhadap Tuhan Yesus Kristus. Anda dapat menghubungi nomor hotline Evata Mana pada nomor 0851 5677 2397. Sekali lagi, nomor hotline Evata Mana adalah 0851 5677 2397. Sekarang, mari kita memasuki renungan hari ini. Selamat menikmati. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah renungan yang berjudul Bersukacita adalah nasib dan berkat orang Kristen. Pembacaan Alkitab diambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 yang berkata, Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua manusia senang kalau senantiasa bisa bersukacita. Tidak ada orang yang mau menderita. Supaya bisa bersukacita dan tidak menderita, maka kita tidak boleh menanggung satu beban apapun. Menurut catatan Alkitab, ada dua macam beban. Pertama adalah beban dosa, dan yang kedua adalah beban kekhawatiran. Jika dosa tidak dibereskan, maka tidak akan ada sukacita. Jika kekhawatiran tidak dibereskan, juga tidak akan ada sukacita. Kalau beban dosa telah dibereskan, tetapi beban kekhawatiran belum dibereskan, maka sukacita yang diperoleh tidaklah penuh. Jadi, kalau ingin mendapat sukacita yang penuh, kita harus membereskan baik beban dosa maupun beban kekhawatiran. Bagi orang Kristen, beban dosa seharusnya telah dibereskan. Akan tetapi, jika beban kekhawatiran tidak dibereskan, maka tetap tidak akan ada sukacita. Dan jika seorang Kristen tidak bersukacita, maka dia tidak bisa memuliakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak bersukacita bukanlah bagian yang diberikan Allah kepada kita. Allah mau supaya kita menjadi anaknya. Allah juga ingin agar kita senantiasa bersukacita. Jika kita tidak memiliki sukacita, maka kita tidak memiliki satu kehidupan dan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang Kristen. Seorang Kristen seharusnya bersukacita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita seharusnya tahu bahwa bersukacita adalah satu perintah Allah. Allah tidak pernah memerintahkan kita melakukan perkara yang tidak dapat kita lakukan. Setiap perintah Allah kepada manusia dapat dilaksanakan oleh manusia. Di sini Allah memerintahkan kita supaya bersukacita dalam Tuhan, bahkan senantiasa bersukacita. Jika ada orang yang menyembah berhala, dengan segera dapat kita ketahui bahwa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Tetapi, jika ada orang Kristen tidak bersukacita, tahukah kita
bahwa ini juga merupakan satu pelanggaran terhadap perintah Allah, karena bersukacita adalah perintah Allah, maka kita seharusnya menaatinya. Kita tidak seharusnya melanggar perintah. Mungkin ada yang berpikir, bersukacita itu tidak dapat dipaksakan. Kalau aku sedang sedih, bagaimana mungkin aku dapat bersukacita? Jika kesehatanku buruk, pekerjaanku bertumpuk-tumpuk dan sulit, anak-anakku banyak dan tidak patuh. Dalam keadaan demikian, mungkinkah aku bersukacita? Benar, banyak hal yang dapat membuat Anda sedih. Tetapi perhatikanlah, di sini Alkitab tidak mengatakan bahwa Anda harus bersukacita di dalam diri Anda sendiri, melainkan mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Allah tidak menuntut kita bersukacita karena keadaan sekitar dan suasana kita yang baik, tetapi Allah menyuruh kita supaya bersukacita dalam Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengisahkan kesaksian seorang hamba Tuhan yang bernama Watchman. Pada bulan Maret tahun 1952, dia ditangkap oleh tentara Cina. Dia diadili, dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu, dan dipenjarakan selama 15 tahun. Dia meninggal dalam tahanan pada tanggal 30 Mei tahun 1972. Tidak ada yang tahu bagaimana pengalamannya terhadap Tuhan selama dipenjarakan. Namun, dalam salah satu surat yang dia tuliskan kepada kakak perempuan tertuanya, dia berkata demikian. Tentang keadaan tubuhku, engkau tahu bahwa tubuhku mengidap penyakit yang kronis, yang menyerang organ dalam tubuhku. Bila penyakitku kambuh, aku sangat menderita. Kalaupun tidak kambuh, penyakit itu tetap ada dalam tubuhku. Masalahnya ialah kambuh atau tidak, bukan membaik atau tidak. Musim panas telah tiba, dan sinar matahari dapat sedikit-sedikit mengubah warna kulitku. Namun penyakitku tidak berubah. Tetapi aku tetap menjaga sukacitaku. Aku berharap engkau tidak khawatir. Semoga engkau juga menjaga diri baik-baik dan hatimu penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang harus kita ketahui dengan jelas, kita bukan bersukacita karena keadaan sekitar, melainkan karena Tuhan kita. Ketika keadaan sekeliling sulit, menyedihkan, membuat kita mengucurkan air mata. Tetapi karena kita menengadah kepada Dia yang mengasihi kita, yang juga adalah Tuhan yang kita kasihi, maka kita akan bersukacita. Sebab Tuhan sendirilah yang memuaskan hati kita. Namun, karena banyak orang yang mudah lupa, hari ini mereka mendengar, tetapi besok sudah melupakannya. Maka Paulus segera mengulanginya. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oh, Allah menghendaki kita bersukacita. Karena itu bagaimanapun, kita harus bersukacita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menetapkan sukacita adalah nasib dan berkat bagi kami. Sukacita ini bukan karena keadaan sekitar, melainkan sukacita ini dapat kami nikmati di dalam diri-Mu. Tuhan, hanya di dalam Engkau semua beban dosa kami telah dibereskan. Hanya di dalam Engkau kami dapat menyerahkan segala kekhawatiran kami. Hanya di dalam Engkaulah Tuhan, kami dapat merasakan sukacita dan kesegaran yang batin. Tuhan, jagalah kami
agar kami tidak melupakan Engkau. Melainkan seumur hidup kami tetap tinggal di dalam Tuhan dan senantiasa menikmati sukacita yang penuh. Amin. Puji Tuhan, kiranya podcast Renungan Efata Mana ini dapat menguatkan dan menghibur saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian di tengah situasi yang sangat sulit hari ini. Besok kami akan hadir kembali untuk bersama dengan Anda merenungkan firman Tuhan serta berdoa. Tuhan Yesus memberkati.